Di video ini kita akan lanjutkan belajar tentang nested if. Jadi kita akan membahas beberapa hal terkait dengan topik ini, eh, definisinya, kemudian bagaimana cara kerjanya di C#, dan kapan harus menggunakannya. Sehingga setelah mempelajari video ini, diharapkan kamu bisa menjelaskan konsep dari nested if secara jelas, kemudian bisa memahami alur keputusan yang bertingkat, dan yang berikutnya bisa menulis program dengan menggunakan nested if di C#. Nah, sedikit review, sebelumnya kita sudah membahas dua jenis dari statement pengkondisian atau conditional statement. Kita sudah belajar bagaimana membuat if, kita sudah belajar bagaimana membuat if, else, if, ya. Nah, terkadang kita dihadapkan dengan suatu kondisi di mana kita harus mengecek sebuah kondisi secara bertingkat atau berjenjang. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah program yang akan memberikan diskon kepada seorang pelanggan, tapi ada dua kondisi yang harus kita cek. Pertama, apakah pelanggan itu members? Yang kedua, apakah pembeliannya lebih dari misalkan 200.000. Nah, di sini ada dua kondisi yang harus kita cek. Kondisi pertama, apakah dia member, itu merupakan kondisi eksternal namanya. Nah, nanti di dalamnya ketika memang si pelanggan itu member, kita harus cek juga apakah pembeliannya lebih dari 100.000. Jika iya, baru kita berikan diskon. Nah, itu contoh dari penggunaan nested if. Kita akan coba lihat anatominya dari nested if ini. Saya ganti dulu pointernya dengan menggunakan laser. Oke. Jadi anatominya seperti ini, teman-teman sekalian. Ini yang saya sebut sebagai outer atau external if ya. Jadi ada if, kondisi, dan kalau kondisi ini terpenuhi, artinya nilainya true, di dalamnya ada kondisi lagi. Yang di dalamnya ada kondisi lagi. Kalau kita coba visualisasi dengan menggunakan flowchart, di sini ada sebuah flowchart. Kita mulai di sini, dia akan periksa kondisi underscore 1. Kalau kondisi underscore 1 ini bernilai false, artinya dia tidak akan masuk ke dalam, jadi akan langsung berakhir ya. Tetapi kalau kondisi underscore 1 ini bernilai true, dia akan diantarkan ke kondisi yang kedua, dicek lagi di kondisi kedua ini, apakah true. Jika true, nanti kita akan jalankan statement yang ada di dalam if yang kedua ini ya. Nah, lebih gampangnya kita lihat dengan contoh ya. Misalkan nih, kamu diminta untuk membuat program yang menerima nilai mahasiswa, kemudian kamu ingin menampilkan teks berdasarkan dua kondisi ini. Pertama, ketika nilai besar sama dengan 60, kamu hanya diminta untuk menampilkan lulus saja. Tetapi kalau nilainya besar sama dengan 85, kamu diminta untuk menampilkan lulus dengan pujian. Lulus dengan pujian, ya. Nah, selebihnya kita akan menampilkan tidak lulus, ya. Nah, sekarang di sini sudah ada flowchart yang akan digunakan sebagai solusi dari masalah tadi. Jadi kalau kamu lihat di sini ada input nilai, kemudian nanti ada flowchart pertama. Kalau true dia akan tulis lulus, kalau false dia akan tulis tidak lulus. Nah, kemudian nanti ada flowchart lagi di sini. Dan kalau true dia akan dengan pujian, kalau false dia akan berakhir. Nah, kira-kira berdasarkan analisa yang tadi, apa nilai yang harus kita tempatkan di diamond A dan di diamond B? Coba pause dulu videonya beberapa detik, kemudian kita akan coba lihat jawabannya di slide berikut. Ya, jadi nilainya yang A, yang ini adalah nilai besar sama dengan 60. Jadi ketika si user itu menginput nilai misalkan 70, jadi 70 apakah besar sama dengan 60?
ya, maka dia akan ke kiri, true. Dia akan tulis lulus, ya. Kemudian dicek lagi, ya, dicek lagi apakah besar sama dengan 85, apakah 70 besar sama dengan 85. Oh, ternyata tidak, maka dia false, akan keluar. Jadi yang tertulis hanya lulus saja, tidak ada embel-embel dengan pujiannya, ya. Sementara kalau nilainya kecil dari 60, maka dia akan langsung ke sini, ya, ke bagian kanan, false, akan ditulis tidak lulus dan selesai. Tapi bagaimana halnya kalau seandainya nilainya 89 atau 90 lah, ya. Jadi kita coba masukkan 90 di sini, kemudian kita bandingkan apakah 90 besar sama dengan 60. Ya, berarti true. Dia akan tulis lulus. Kemudian dicek lagi apakah 90 itu besar sama dengan 85. Ya, maka dia akan tulis dengan pujian. Jadi yang tampil ke layar ada dua teks, ya, ada dua frase, lulus dan dengan pujian, dan kemudian akan berakhir. Nah, kalau kita lihat solusinya seperti ini, ya. Jadi ketika nilainya besar sama dengan 60, kita akan tulis lulus. Nanti kalau sudah, kita akan cek lagi apakah dia besar sama dengan 85. Kalau iya, kita akan coba tambahkan predikatnya, ya, lulus dengan pujian, atau kita tulis dengan pujian, ya. Nah, kalau teman-teman ingat dengan if else if di video sebelumnya, ada aturan di sana bahwa ketika kita ingin membuat if else if, maka if yang paling atas itu adalah if yang paling spesifik, gitu, ya, atau paling gede nilainya. Nah, berbeda halnya dengan nested if. Justru kalau di nested if kita mulai dari yang paling paling kecil, ya. Jadi kita mulai dari yang paling general, ya, paling general. Jadi kan jumlah nilai yang besar sama dengan 60 pasti lebih banyak dibandingkan jumlah nilai yang besar sama dengan 85. Jadi rentang dari 85 karena 85 ini adalah di atasnya 60. Jadi ini lebih umum dibandingkan 85 ini. Jadi berbeda dengan apa yang kita pelajari di if else if yang sebelumnya, if yang dengan multiple condition, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau seandainya tidak sesuai dengan 60, maka dia akan langsung else ke bagian ini. Nah, itu penjelasan tentang nested if. Berikutnya kita akan coba buat program, ya, di video berikutnya untuk menyelesaikan soal yang ada di sini.